Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi amarana an nusliha ma'isyatana linailis sa'adah wa naquma bil wajibat fi ibadatihi wa taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah, biasanya para sahabat itu kalau ketemu satu dengan yang lainnya, di samping mengucapkan salam, selalu bertanya tentang keadaan keimanan, ya. Tidak cuma kesehatan saja, gimana sehat gitu kan, tapi para sahabat itu tanya, kaifa imanukum hadal yaum, gimana imanmu hari ini, ya. Kalau bertanya satu dengan yang lainnya, imanmu hari ini gimana? Kalau kita memahami bahwa kita ini berada dalam satu fase di mana Rasulullah SAW menyebutkan bahwa kita berada di fase yang kemungkinan besar punya iman yang menakjubkan, itu diantaranya adalah pada fase seperti kita ini. Jadi kita punya potensi untuk menjadi orang mukmin yang menakjubkan. Jadi kita punya iman yang menakjubkan itu. Tetapi menjadi persoalan buat muhasabah kita, apakah kita sudah berada dalam posisi sebagai mukmin yang menakjubkan itu? Apakah kita sebagai individu sudah menjadi mukmin yang menakjubkan? Apakah kita sebagai satu jamaah, satu kelompok jamaah muslim sudah berada dalam posisi punya kekuatan iman yang menakjubkan atau tidak? Ada dasar atau dalil yang dipakai yang ingin saya sampaikan, saya bacakan hadis riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan ini sudah sering kita dengar juga untuk muhasabah kita. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, hal alimtum man a'jabul khalqi imana? Faqalu imanul malaikah ya Rasulullah. Faqala wa kaifa la tu'min al malaikah wa hum yu'ayuna al amr? Qalu an nabiyyun ya Rasulullah. Faqala wa kaifa la yu'minun nabiyyun warruh yunzilu alaihim bil amri minas sama? Qalu ashabuka ya Rasulullah. Faqal wa kaifa la yu'minu ashabi wa hum yarawnal mu'jizati minni wa ana unabbi'uhum bima unzila alayya. Walakinna a'jaban nas imanan qaumun yaji'una min ba'di yu'minuna bi walam yarawni wa yusaddiquni fa ulaika ikhwani. Jemaah yang dirahmati Allah, hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ini menceritakan bahwa suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat itu, hal alimtum man a'jabal khalqi imana? Apakah kamu tahu siapa yang imannya paling menakjubkan itu? Lalu para sahabat menjawab, imanul malaikah ya Rasulullah, imannya malaikat ya Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, faqal wa kaifa la tu'minul malaikat wa hum yu'ayyinunal amr? Bagaimana kemudian malaikat itu tidak menjadi orang yang beriman kepadaku, padahal dia tahu persis apa-apa tentang perintahku?
Lalu kemudian karena sahabat merasa tertolak jawabannya itu, lalu kemudian menyatakan, an-nabiyuna ya Rasulullah, yang imannya menakjubkan itu adalah para nabi ya Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah membantah lagi, wa kaifa la yu'minul nabiyyuna war ruhu yanzilu alaihim bil amri minas sama. Bagaimana para nabi itu kemudian tidak beriman sedangkan mereka itu mendapatkan banyak perintah-perintah dari langit langsung dari Allah, tahu itu. Kemudian berkata lagi para sahabat, ashabuka ya Rasulullah, kalau begitu para sahabatmu ini ya Rasulullah. Faqal wa kaifa la yu'minu ashabi wa hum yarawnal mu'jizati minni wa ana unabbiuhum bima unzila alayya. Bagaimana kemudian kalian tidak punya iman yang kuat sedangkan kamu menyaksikan mukjizat-mukjizatku, aku berada di sekitar kalian. Sehingga kemudian apa yang dilontarkan oleh para sahabat tentang kemungkinan di antara orang yang punya iman yang menakjubkan itu disebut pertama adalah para malaikat. Lalu kemudian dibantah oleh Rasulullah, bukan malaikat. Mereka sudah tahu tentang Allah dan tahu tentang perintah Allah itu ya. Lalu kemudian para nabi ya wajar mereka mendapatkan perintah dari Allah. Lalu kemudian sahabat-sahabatmu ini ya Rasulullah. Rasulullah menyatakan, bukan juga. Kalau kalian kan bersama aku, kata Rasulullah, maka tentu kemudian akan sangat mudah melihat mukjizatku sehingga kemudian kamu menjadi orang yang punya iman yang kuat. Tetapi lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, walakinna a'jaban nasi imanan qaumun yaji'una min ba'di yu'minuna bi walam yarawni wa yusaddiquni fa ulaika ikhwani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang yang punya iman yang menakjubkan itu adalah satu kaum yang dia datang sesudahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia beriman kepadaku padahal dia tidak melihatku, kata Rasulullah. Lalu kemudian membenarkan apa yang aku bawa, mereka itu adalah saudara-saudaraku. Jadi kalau berdasarkan hadis ini, jamaah yang dirahmati Allah, orang yang punya potensi iman yang menakjubkan, menjadi mukmin yang luar biasa itu adalah kita. Di fase dimana kemudian kita tidak pernah melihat Rasulullah, tidak pernah berjumpa dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, tetapi kita membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW untuk kita lakukan, kita laksanakan, kita sebarkan dan kita agungkan itu sebagai sebuah ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ada orang yang memilih bahwa Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu merupakan orang yang luar biasa, Michael Hart itu menulis 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia itu, maka nomor satu disebut Nabi Muhammad SAW, karena sampai sekarang pun pengaruh Nabi Muhammad SAW itu luar biasa. Tidak ada di antara kita yang pernah melihat Rasulullah SAW, tidak ada di antara kita yang pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, tidak ada di antara kita yang kemudian pernah menyaksikan langsung Rasulullah SAW, tetapi kita beriman kepada Nabi Muhammad, lalu kita membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, kita lakukan dalam kehidupan keseharian kita. Sehingga sebagai bagian dari orang yang beriman yang menakjubkan itu ya percaya dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu. Nah ini yang harus kita pertahankan ya. Nah jamaah yang dirahmati Allah, kalau tadi disebutkan bahwa di antara yang disebutkan oleh sahabat orang yang punya iman yang menakjubkan itu adalah para sahabat, itu kemudian Rasulullah bilang wajarlah kalau mereka kemudian punya keimanan yang kuat karena aku berada di sekitarnya dan lalu kemudian melihat mukjizat-mukjizatku. Kita tahu bahwa mukjizat Rasulullah itu luar biasa ya. Ada seorang saya yang nulis, dan ini seorang penulis yang luar biasa, suka memberikan tulisan-tulisan. Syekh Mustafa Murad itu salah satu di antara karya
buku beliau atau kitab beliau yang ditulis adalah Mi'ah Mu'jizat min Mu'jizatir Rasul, 101 keagungan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kalau baca ada sekitar banyak mukjizat yang kemudian ditulis di kitab itu untuk sebagai sebuah pembelajaran, sehingga kalau kemudian para sahabat melihat hal-hal yang luar biasa itu, wajarlah kemudian menjadi punya iman yang kuat itu, sedangkan kita tidak pernah menyaksikan itu. Nah, di antara mukjizat-mukjizat yang kemudian disampaikan oleh Syekh Mustafa Murad itu disebutkan di situ, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah direncanakan akan dibunuh Nabi kita Nabi Muhammad. Waktu berkumpul di rumahnya Abu Jahal itu, rapat mereka mengadakan pertemuan bagaimana cara membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah usul dari Tariq As-Saidalani. Tariq As-Saidalani ini menyatakan nanti Muhammad itu kalau mau dibunuh, jatuhkan saja batu besar dari atas Ka'bah itu. Jadi biasanya Muhammad itu bersandar di Ka'bah itu, lalu kemudian jatuhkan saja. Jadi orang harus mempersiapkan sebelum itu Muhammad itu kemudian duduk bersandar di Ka'bah itu, sudah ada orang yang naik ke atas. Nah, pengeksekusi yang kemudian bersedia itu adalah Syihab. Dia mengaku saya siap untuk membawa batu besar sebelum Muhammad itu duduk di situ. Sudah tahu kebiasaan Nabi Muhammad itu di mana, lalu kemudian disiapkan. Nah, saat kemudian sudah direncanakan itu dan batu besar sudah ada di situ dan siap untuk dijatuhkan kepada Nabi Muhammad dan batu besar itu, tapi kok tiba-tiba batu itu seperti melayang, tidak jadi, dan Nabi Muhammad sempat kemudian berdiri, pindah sebentar gitu. Jadi batu itu melambat, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berjalan. Jadi tidak kena sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Upaya-upaya pembunuhan kepada Nabi itu sudah sering, sehingga kemudian pada saatnya dua orang yang mau membunuh Nabi ini, Tariq As-Saidalani dan Syihab ini pun masuk Islam. Jadi mereka wajar kemudian beriman karena memang melihat mukjizat-mukjizatnya Rasulullah itu. Beda dengan kita yang tidak pernah melihat Rasulullah, tidak melihat klip, kita hanya belajar dan kemudian mengimani itu dengan cara belajar ilmu dan apa yang kemudian kita ketahui. Jadi kita punya potensi iman yang menakjubkan. Nanti kita menjadi muhasabah kita, sudahkah kita berada di posisi itu? Ada lagi yang kemudian disebutkan di situ, bagaimana ketika istrinya Abu Lahab tidak bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika turun ayat Tabbat yada abi lahabi wa tab, ya, ma agna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzatal lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Jadi di situ disebutkan, dikabari itu turun ayat yang menceritakan kamu sebagai istrinya Abu Lahab adalah orang yang tidak baik, nanti akan masuk neraka. Nah, jadi ceritanya istrinya Abu Lahab ini marah, mau ketemu, mana Muhammad itu? Muhammad itu mana? Kok aku dikatakan akan masuk neraka, turun ayat khusus tentang aku katanya. Tapi istrinya Abu Lahab ini tidak melihat Rasulullah, padahal ketemu, tapi tidak melihat Rasulullah. Begitu juga dengan orang-orang yang kemudian mau membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu semuanya gagal karena melihat ada sesuatu yang hebat di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu diantara kemukjizatannya. Apalagi kemudian para sahabat pernah merasakan bagaimana ketika tidak ada air, kemudian kurang airnya, Rasulullah mengeluarkan air dari jari-jari beliau. Bagaimana juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bisa mendoakan keberkahan sampai makanan yang sebenarnya sedikit lalu kemudian bisa dimakan oleh para sahabat yang banyak jumlahnya waktu itu. Ini adalah mukjizat-mukjizat yang kemudian bisa memunculkan keyakinan, ya, keimanan yang luar biasa. Sampai bagaimana juga Rasulullah SAW diberikan gambaran harum keringat beliau dan sebagainya, ya. Itu hal-hal yang luar biasa yang kemudian bisa dirasakan saat itu. Pemikiran seperti ini wajar, kalaupun ada sekarang orang mau mencari ulama atau mencari kiai atau mencari ustadz atau orang yang dalam pemahaman secara umum mana yang paling hebat, pasti yang dilihat yang paling sakti. Jadi kalau ada misalnya
Ustadz kiai yang menceramahkan sesuatu yang baik sebenarnya datar-datar saja dia baik, tapi dia tidak bisa berjalan di atas air. Ada ustadz yang kayaknya kayak ustadz, lalu kemudian dia bisa berjalan di atas air, pasti dia punya banyak murid yang ikut kepada orang itu, karena cari yang sakti-sakti gitu. Yang sakti-sakti. Jadi kalau zaman sekarang nanti kalau pas akhirnya Dajjal itu seperti itu juga ya, cari yang hebat-hebat ya. Kalau bisa terbang gitu kan, bisa terbang, oh dia terbang, oh banyak itu, nanti banyak yang berguru ke situ. Tapi kalau cuma biasa-biasa saja itu tidak akan banyak yang ikut ya. Nah, apa yang terjadi pada mukjizat Rasulullah SAW ini memberikan gambaran wajar kalau sahabat seperti itu. Sekarang pengakuan dari Rasulullah SAW itu luar biasa, memberi kesempatan kepada kita punya potensi luar biasa menjadi mukmin yang menakjubkan itu. Betul Rasulullah SAW menyatakan bahwa sebaik-baik zaman adalah zamanku, lalu kemudian zaman para sahabat, lalu kemudian zaman sesudah itu. Tetapi kesempatan menjadi mukmin yang kemudian menakjubkan itu adalah kita diberi kemudian pengakuan oleh Rasulullah, orang-orang yang kemudian tidak pernah melihatku, tidak pernah berjumpa dengan aku, tetapi kemudian dia beriman kepada aku, lalu kemudian melaksanakan apa yang menjadi ajaranku. Itu kan luar biasa pengaruh dari Rasulullah SAW. Nah, kalau kita kemudian tidak pernah kemudian ada connect dengan Rasulullah, maka itu jauh dari kemungkinan untuk punya potensi iman yang menakjubkan. Kalau Rasulullah SAW kemudian menyuruh kita untuk tidak marah pada waktu-waktu tertentu, lalu kita tidak marah karena kemudian ingat Rasulullah, bersalawatlah kita kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa salli. Jangan marah, la taghdab walakal jannah, jangan kamu marah, kamu akan dapat surga. Allahumma salli ala Muhammad. Inilah orang yang tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad, tapi kemudian mengimani apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, lalu kemudian membenarkan, lalu melakukan apa yang kemudian dia yakini itu. Ketika kemudian kita disuruh untuk sholat berjamaah, kaki kanan kita langkahkan, berdoa bismillah, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Tidak lupa bersalawat kepada Rasulullah yang mengajarkan itu, Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Ada connect terus dengan Rasulullah. Maka kenapa kemudian orang yang banyak bersalawat kepada Rasulullah itu kemudian akan dekat dengan Rasulullah, kedudukannya nanti di akhirat, bukan hanya semata-mata jumlah salawatnya, tetapi pengulangan terus ada repetisi yang kemudian dia lakukan terus. Pengulangan itu maknanya adalah kemudian tidak pernah melupakan apapun yang menjadi contoh keimanan, lalu contoh daripada kemudian yang dia yakini lalu dia lakukan, sehingga dia selalu bersalawat kepada Rasulullah SAW. Saat kita merasa dibuli, saat kita merasa kemudian diejek oleh orang lain, saat kita merasa dirasani orang lain, bahkan kemudian difitnah orang lain, maka kemudian kita tahan sebagaimana Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Ya Rasulullah, aku sakit difitnah seperti itu, tetapi betapa engkau luar biasanya mengajarkan ketidaksakitan itu. Engkau disebut orang gila, engkau disebut sebagai tukang sihir, engkau pernah dilempari batu, engkau pernah kemudian dikasih tai onta. Aku tidak sempat dibegitukan orang, aku tidak pernah dilempar orang, aku tidak pernah ada yang ngasih tai onta di tengkuk, aku tidak sempat ada yang bilang orang gila, tidak sempat ada orang mengatakan bahwa aku adalah tukang sihir. Tapi saat aku difitnah sedikit saja sudah marah luar biasa. Bagaimana engkau mengajarkan itu ya Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Itu kan luar biasa seperti itu. Begitu kemudian Rasulullah SAW dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dari saking inginnya Rasulullah SAW itu berbuat baik kepada istrinya, sampai secara hiperbola Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana Nabi Muhammad itu luar biasanya kepada istri-istri beliau. Tabtagi maradata azwajik, itu di Quran surat At-Tahrim. Jadi Allah menggambarkan seolah-olah engkau Muhammad meminta ridho istri-istrimu itu. Jadi setiap apapun yang dilakukan oleh Rasulullah itu ridho istrinya. Kalau kita kan tidak, karena kita merasa superior sebagai laki-laki,
sebagai seorang suami, istri harus tunduk, harus taat kepada suami. Tetapi Rasulullah itu luar biasa setiap kelakuannya, justru seolah-olah Allah gambarkan, kamu itu loh Muhammad punya akhlak yang mulia, sampai kepada istri-istrimu itu kemudian kamu ingin mendapatkan akhlak yang baik. Jadi Rasulullah SAW indah dan romantis itu melakukan itu. Nah, kalau itu kemudian ada bersama kita Rasulullah, betapa kemudian kita menjadi orang hebat. Tetapi Rasulullah mengakui ada punya potensi, kita ini orang-orang yang berada jauh di masa Nabi Muhammad, tetapi kemudian kita beriman, lalu kita bisa melakukan apa yang menjadi ajaran Nabi Muhammad, kita benarkan lalu kita lakukan, itu menjadi hal yang luar biasa. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana kita sudah merasakan bahwa kita berada dalam posisi iman yang menakjubkan itu, walaupun kita memahami bahwa iman itu naik dan turun, ya, al-imanu yazid wa yanqus, iman itu kadang bertambah, kadang kemudian berkurang, yazidu bit ta'ah, ya, wa yanqus bil maksiyah. Jadi kalau bertambah itu dengan ketaatan kita kepada Allah, lalu kemudian saat turun iman itu ketika kita kemudian melakukan maksiat kepada Allah. Apakah kita sudah berada dalam posisi memanfaatkan iman yang menakjubkan itu? Padahal kita punya, yang diakui oleh Rasulullah, punya kesempatan yang luar biasa bahwa kita termasuk orang-orang yang punya iman yang menakjubkan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, ada pandangan dari Imam An-Nawawi itu dan Imam Az-Zamakhsyari dalam kitab Faidul Qadirnya yang merupakan Syarah Jami'us Shaghir. Ada 5 indikator kemudian orang itu kemudian disebut punya keimanan yang menakjubkan, atau kemudian merasakan lezatnya berada dalam posisi iman yang menakjubkan itu. Jadi kita bisa kemudian mengukur 5 indikator ini, apakah kita sudah berada dalam posisi iman yang menakjubkan atau tidak itu. Beliau sebutkan yang pertama adalah gembira, senang ketika melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi ciri indikator bahwa orang ini sudah merasakan iman dan dia berada dalam kelezatan iman saat berada pada fase yang kemudian dimungkinkan dia termasuk punya iman yang menakjubkan adalah ketika dia senang, ketika dia gembira, ketika dia bahagia ketika melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bedakan kalimatnya dengan bangga. Bangga dengan ketaatan, bangga dengan amal yang dia lakukan, bangga ketika taat. Bukan itu. Karena justru kebanggaan ujub dengan amal itu bisa berbahaya dan bisa kemudian menghapus, mendelet amal-amal yang kita lakukan karena kita bangga. Tapi yang dimaksud orang yang punya indikasi dia memanfaatkan momentum sebagai orang yang punya kesempatan iman yang menakjubkan dan merasakan lezatnya iman itu adalah gembira, dia senang, dia bahagia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia merasa sedih saat kemudian tidak berada dalam ketaatan kepada Allah. Jadi yang dilakukan senang, dia melakukan salat jamaah senang, dia berbuat baik kepada orang senang, dia berbuat memudahkan urusan orang lain, dia bahagia, dia senang, bahagia, tidak bangga, tapi bahagia, dia senang. Sebaliknya ketika kemudian dia gagal untuk melakukan ketaatan pada Allah, dia sedih. Ketika ketinggalan salat subuh berjamaah, ketika tidak melaksanakan salat berjamaah padahal dia mampu, dia sedih sekali. Tetapi sebaliknya dia merasa taat, merasa senang dan bahagia saat berada dalam kondisi ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Al-Qur'an surat Thaha ayat 131 digambarkan, wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Dan janganlah kamu terpesona oleh kesenangan-kesenangan yang telah kami berikan pada golongan
golongan kafir pecinta dunia itu. Kesenangan dunia sebagai bunga kehidupan kami jadikan sebagai ujian, dan karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Jadi ayat ini memberikan gambaran jangan kemudian kita tertipu dengan dunia, tetapi berusaha untuk menjadi orang yang taat, dan saat melaksanakan ketaatan itu dia senang, dia bahagia, dia gembira melakukan itu, tidak dengan penuh keluhan dan omelan-omelan. Ketika dia melakukan kebaikan-kebaikan, dia senang, dia gembira, dia bahagia. Sebaliknya ketika dia menyulitkan orang lain, menjelekkan orang lain, merendahkan orang lain, justru dia menangis. Tetapi ciri orang-orang munafik justru sebaliknya. Saat dia berada dalam kondisi dia menyulitkan orang lain, dia malah senang. Membuat orang lain menangis, dia senang. Menyusahkan orang lain, dia senang. Latinara, macam biasa gitu kan. Tapi saat dia kemudian berada dalam ketaatan, sedekah apapun, dia merasa tidak enak, tidak nyaman. Dia salat tidak nyaman. Itu ciri-ciri orang munafik. Jadi orang yang punya indikasi, kata Imam An-Nawawi dan Imam Az-Zamakhsyari itu dalam kitab Faidul Qadirnya, orang yang kemudian terkategorikan dia memanfaatkan momentum dalam kondisi iman yang menakjubkan itu adalah orang-orang yang ketika dia melakukan ketaatan kepada Allah, dia merasa bahagia, dia merasa senang, dia merasa gembira dengan apa yang dia lakukan. Bukan sebaliknya, ya. Nah, pada saat saya membahas tentang kajian tentang doa itu juga pernah saya sampaikan apa yang diceritakan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi itu di fiqh doanya itu. Beliau menceritakan jangan kita berdoa hanya untuk dunia saja, tapi setiap doa kita itu minta kepada Allah harus ada perimbangan pada akhirat. Jadi itu di dalam Al-Quran dikatakan ada orang-orang yang minta dunia saja dan nanti di akhirat dia tidak dapat apa-apa. Berdoa apapun boleh kepada Allah, tetapi jangan sampai kemudian doanya dunia saja. Tiap hari berdoa, ya Allah kayakan, ya Allah kayakan, sudah tidak apa-apa minta kaya sama Allah. Ya Allah minta mobil, ya Allah minta rumah besar, boleh, tidak apa-apa. Tapi harus ada pengimbangan, ya, pengimbangan. Rasulullah SAW pernah didoakan oleh salah satu istri beliau, Ummu Habibah itu, didoakan mudah-mudahan umurku panjang, katanya Ummu Habibah. Aku bisa bersama dengan suamiku yang aku cintai Muhammad ini, lama umurku, karena senang dengan Nabi Muhammad, ya. Jadi para ibu itu harus senang dengan bapaknya sendiri, ya, pada suaminya sendiri harus senang. Doakan mudah-mudahan panjang umur. Didoakan begitu. Lalu kemudian aku bisa bersama dengan ayahku, ya, Abu Sofyan, lalu kemudian dengan saudaraku Muawiyah dengan umur yang panjang, aku senang gitu. Tapi Rasulullah SAW menyatakan sama Ummu Habibah, wahai istriku, doamu itu ditambahlah, bahasanya jangan cuma dunia begitulah, ditambahlah supaya juga suamimu ini terbebas dari siksa kubur dan siksa neraka. Itu Rasulullah SAW, harus ada pengimbangan. Jadi bukan kita tidak boleh berdoa dunia kita. Siapa yang tidak? Ya Allah jabatan, ya Allah jabatan. Saya punya kekuasaan, ya Allah. Itu saja kan. Dia kemudian tidak lupa, kemudian dia lupa tentang ya Allah selamatkan dari siksa kubur, selamatkan dari azab neraka. Dia tidak pernah berdoa tentang keselamatannya dunia misalnya. Nah, ini adalah orang-orang yang dikecam di dalam Al-Quran. Tetapi di sisi yang lain, kita juga tidak boleh meminta siksa akhirat, karena itu adalah model orang-orang kafir, ya. Segerakan, ya. Jadi kalau ada orang yang kemudian berdoa, ya Allah kalau kira-kira nanti aku masih masuk neraka, ya Allah, daripada disiksa di neraka, siksa sekarang aja ya Allah di dunia, itu tidak boleh. Itu model orang kafir itu, ya. Doa-doa seperti itu segerakan, ya. Maka di dalam Al-Quran disebutkan orang-orang kafir itu minta kepada Rasul, segerakan sudah azabnya Tuhan itu. Tapi Nabi Muhammad itu kan tidak mendoakan begitu, biar siapa tahu nanti dapat petunjuk. Itu adalah bagian dari umatku yang mungkin nanti menjadi orang yang masuk Islam. Rasulullah itu luar biasa memang, tidak memintakan azab itu. Padahal mereka sudah meminta segera gitu kan. Nah, Rasulullah pernah juga melihat orang yang sakit, kurus gitu kan, didatangi oleh Rasulullah SAW. Kenapa kamu? Kenapa? Kamu pernah berdoa ya, kata Rasulullah.
Apa doamu kok sampai seperti ini kan? Tapi bapak-bapak sama ibu-ibu kalau datang ke orang sakit sudah kurus jangan bilang, "Mbak namanya doa ya." Doa apa terus niru seperti itu, enggak. Terus ditanya, "Apa doamu kok sampai seperti ini?" Kan Rasulullah tahu. "Iya ya Rasulullah." "Apa kamu doanya?" "Doanya seperti itu, ya Allah, kalau kira-kira aku masih masuk neraka daripada disiksa neraka yang hebat, sudah siksa di dunia saja ya Allah." Kayaknya kan logis kan? Kayaknya logis gitu kan? Kayaknya bagus tuh doa. Maka Rasulullah mengatakan, "Subhanallah, kamu tidak akan sanggup kalau berdoa seperti itu. Jangan, minta sajalah kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Minta baik di dunia dan minta baik di akhirat. Sehingga di situ pada puncaknya ketika membahas tentang apakah doa-doa kita yang dikabulkan di dunia nanti akan mengurangi pahala kita di akhirat. Ini menjadi persoalan. Apakah ketika kita berdoa kepada Allah minta ini, minta ini, minta ini lalu dikabulkan, apakah nanti akan punya pengaruh terhadap pahala di akhirat? Bukankah di dalam hadis itu disebutkan ada doa-doa orang yang nanti tidak dikabulkan tapi nanti akan diganti di akhirat? Apakah ketika kemudian kita berdoa itu lalu dikabulkan akan mengurangi pahala? Apakah kemudian orang berpikir seperti itu atau bagaimana? Ternyata beliau menyebutkan ada dua kelompok orang dalam hal ini pemahaman. Yang pertama adalah Allah maha luas rahmatnya, jadi bisa saja seseorang itu baik di dunia, jaya di dunia, sukses di dunia dan juga sukses di akhirat. Dan itu yang diajarkan kepada kita dengan doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar itu. Karena apa? Nabi Muhammad, para nabi itu luar biasa mereka. Kemudian diberikan sebuah kekuasaan, kenikmatan, kekayaan di dunia dan mereka juga di akhirat menjadi mulia. Tidak ada masalah. Jadi rahmat Allah tidak berkurang. Tetapi ada kelompok orang yang kemudian berpendapat, ulama yang berpendapat bahwa doa-doa yang dikabulkan itu nanti juga akan berkurang, sebagaimana dengan dalil bahwa Rasulullah SAW doanya Rasulullah itu kan disimpan di akhirat. Setiap nabi itu punya doa-doa mustajabah. Lalu kemudian doaku, kata Rasulullah, aku simpan nanti di akhirat untuk umatku. Karena nanti akan ada yang lain, akan diberikan khusus. Nah, maka saya sampaikan itu, tidak boleh merasa sia-sia dalam setiap doa, karena doa itu ibadah, dikabulkan atau tidak, maka berdoalah terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena nilainya nanti doa itu sendiri adalah ibadah kepada Allah. Jadi tanpa melihat hasil. Bisa kemungkinan di dalam hadis itu disebutkan akan diijabah doanya, atau kemudian diganti nanti di akhirat, atau kemudian dipalingkan dari sesuatu yang tidak baik dari doa yang kita panjatkan pada Allah itu. Tapi yang jelas Allah akan pasti menjawab doa. Sebagaimana kemudian Nabi Zakaria yang begitu sangat sabar berdoa selama 50 tahun, ada kemudian riwayat 60 tahun sampai 70 tahun tidak punya anak, tapi mengatakan kepada Allah, saya tidak akan pernah kecewa untuk terus berdoa kepada Engkau ya Allah. Itu hebatnya yang dilakukan oleh Nabi Zakaria. Kemudian yang kedua, orang yang kemudian indikasi kedua, selain dia senang, dia taat, dia kemudian bahagia, dia gembira saat melakukan ketaatan kepada Allah, sekali lagi bukan bangga, bukan ujub lah ya, tapi senang, bahagia, gembira, nyaman gitu melakukan ketaatan kepada Allah. Itu indikator yang pertama bahwa dia sedang berada dalam nikmat kelezatan iman karena memanfaatkan momentum iman yang menakjubkan. Yang kedua adalah dia tekun dalam beribadah kepada Allah. Seringkali dalam beribadah dihinggapi yang namanya jenuh, lelah, berat ya. Orang beribadah itu butuh kesabaran. Sedangkan orang yang sudah menikmati tadi itu, dia momentum iman yang menakjubkan dan menjadi mukmin yang menakjubkan, dia tekun dalam beribadah. Tekun. Disebutkan di dalam ayat Al-Quran itu surat Al-Baqarah 45, disuruh kita kemudian melakukan ibadah itu dengan sabar terus. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Maka untuk terus merasakan nikmat dalam beribadah itu harus terus mengikrarkan diri kita dalam keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaka ta'mal iman man radiya billah rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadir rasulah."
Jadi pasti merasakan hidangan iman orang yang di dalam dirinya ridho dengan Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai Rasulullah. Hadis riwayat Muslim. Jadi intinya orang yang punya indikasi kedua adalah orang ini tekun dalam beribadah pada Allah. Karena orang itu kadang-kadang fluktuatif dan kelihatan berubah-ubah dengan kondisi dan keadaan, ya. Tapi orang yang punya iman yang menakjubkan itu, dia tekun saja, stabil saja terus, tidak ada perubahan. Dia jadi orang yang rajin, tiba-tiba tidak ada, rajin lagi tidak ada, begitu. Dia stabil saja, terus tekun, dia stabil. Keadaan apapun dia kemudian lakukan. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa sungguh menakjubkan menjadi seorang mukmin itu karena dia ketika diberi ujian Allah nikmat dia bersyukur, dan kemudian ketika diuji dengan sesuatu yang tidak baik dia bersabar. Itulah nikmatnya menjadi orang yang beriman. Kemudian yang ketiga, indikasinya orang ini termasuk yang berada dalam iman yang menakjubkan, dia selalu mencari ilmu untuk mencari pengetahuan sehingga kemudian semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memperoleh lezatnya iman adalah yang haus ilmu, ilmu yang diperoleh melahirkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis disebutkan mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah akan kehendaki dia menjadi orang baik, dia akan difaqihkan kepada agama. Dia terus belajar. Kemudian yang keempat, tanda lezatnya iman ketika dia memanfaatkan momentum imannya menakjubkan adalah dia senang, nyaman bersama orang-orang yang baik. Dia senang bersama dengan orang-orang soleh, bukan sebaliknya. Kemudian yang terakhir, orang yang akan merasakan lezatnya iman karena dia memanfaatkan momentum sebagai waktu di mana dia bisa menakjubkan imannya adalah dia senang menerima nasihat orang lain, baik minta ataupun tidak diminta. Kalau dia dinasehati, dia senang dengan nasihat itu. Berapa banyak orang-orang yang kemudian luar biasa, dia mempunyai kelembutan hatinya, ketawaduan, dia selalu kemudian punya keinginan untuk selalu mengikuti apa yang dinasehati oleh orang lain buat dirinya, karena dia yakin bahwa nasihat dan saran yang diberikan orang lain adalah sesuatu yang baik buat dirinya. Al-Quran menyebut dalam Quran surat Al-Asr itu, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mengakhiri kajian kita kali ini, kita harus yakin sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berada dalam fase di mana kemudian iman kita bisa punya potensi luar biasa buat kita secara individual maupun secara jamaah berjamaah. Kita pada posisi iman yang menakjubkan. Kenapa? Karena kita tidak pernah melihat Rasulullah, tidak melihat kelebihan-kelebihan Rasulullah, mukjizat-mukjizat Rasulullah, tapi kita beriman kepada Rasulullah, kemudian membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah, lalu kemudian kita lakukan dalam kehidupan keseharian kita. Bahkan Rasulullah menyebut kita adalah saudara-saudaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kita berada di fase itu. Maka jangan sia-siakan momentum kita berada dalam posisi iman yang menakjubkan, lalu kemudian apa yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa kita ini termasuk saudara-saudara dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kita berada dalam keimanan dan ketaatan yang luar biasa. Pertahankan itu, apalagi kemudian semua individu berupa sebuah jamaah, sebuah kelompok, sebuah kekuatan yang luar biasa. Insya Allah orang mukmin itu pada saatnya nanti kita akan menang. Bersatulah, jangan pernah bercerai-berai, tunjukkan bahwa kita adalah umatnya Nabi Muhammad yang punya kekuatan luar biasa untuk berada dalam posisi iman yang menakjubkan, menjadi mukmin yang menggembirakan dan membahagiakan, sehingga kita akan mendapatkan pertolongan dan kejayaan sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya berada dalam fase ini dalam keadaan senang, bahagia dalam ketaatan, tekun beribadah kepada Allah, terus mencari ilmu,
lalu kemudian kita nyaman bersama dengan orang-orang yang baik dan orang-orang saleh, dan yang terakhir kita selalu berusaha untuk menerima nasihat dan saran dari orang-orang yang memberikan nasihat kepada kita sebagai bukti bahwa kita adalah orang yang rendah hati dan tawadhu dan terus mengikuti ajakan-ajakan kebaikan. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan sedikit bisa memberikan sebuah pencerahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.